Pemirsa, Anda kembali di Newsline, kita akan masuk ke informasi. Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti kisah dari seorang anak perempuan bernama Kalisa yang sedang berjuang melawan sakit ginjal. Ginjal kanan Kalisa sudah diangkat dan ginjal kirinya terkena tumor. Saat saudara kembar tumbuh sehat menikmati masa kecil, Kalisa hanya bisa duduk diam dengan kepala botak bekas kemoterapi. Pemirsa, Kalisa Agnia Bahira saat ini berusia 3 tahun. Harus mengenal kata kanker ginjal sejak usianya baru 1 tahun. Semua terjadi secara tiba-tiba saat orang tua mendapati ada benjolan di perut kanannya. Dan hasil USG menunjukkan ada sesuatu yang tumbuh pada ginjal. Saat Kalisa dirujuk ke rumah sakit yang lebih lengkap, semua pun terungkap. Yakni kondisi ginjalnya sudah sangat parah. Demi menyelamatkan nyawanya, dokter memutuskan untuk mengangkat ginjal kanan Kalisa. Operasi pengangkatan pun segera dilakukan. Namun usai operasi, dokter mengatakan bahwa ginjal kiri Kalisa juga bersarang tumor ganas stadium 4. Dokter mengatakan hanya transplantasi ginjal dan kemoterapi seumur hidup yang bisa memberi Kalisa harapan untuk sembuh. Dan saat ini perut Kalisa masih bengkak serta keras dengan jahitan panjang bekas operasi. Kepalanya tak bisa tegak dan ia pun kesulitan berjalan. Ucapannya pun belum jelas, tapi ia kerap mengeluh sakit di perut dan kepalanya. Perjuangan Kalisa masih sangat panjang. Penghasilan ayah Kalisa sebagai teknisi dan tukang ojek tak sebanding dengan besarnya biaya pengobatan. Kehabisan beras dan token listrik sudah menjadi hal biasa bagi keluarga Kalisa. Sebagian barang berharga juga telah terjual demi pengobatan Kalisa. Dan pemirsa, untuk Anda para teman baik yang bisa ikut membantu, berdonasi membantu untuk adik Kalisa, bisa langsung scan link donasi yang akan ada di layar kaca Anda saat ini. Dan pemirsa, untuk mengetahui seperti apa kisah dari adik Kalisa Agnia Bahira, kita akan bergabung dan juga berdiskusi langsung mengetahui kondisi Kalisa bersama dengan Ibu Ria Utami, ibunda dari adik Kalisa. Selamat sore Ibu Ria. Iya, selamat sore Mbak. Iya, Ibu Ria, kami turut bersedih juga ya mendengar kondisi dari adik Kalisa. Untuk saat ini seperti apa Ibu kondisi adik Kalisa? Untuk sekarang dia sejak bulan Mei 2025 lalu, Kalisa nggak bisa berjalan, jadi cuma bisa merangkak seperti bayi 8 bulan. Oke, Dan untuk saat perutnya ini, pun semakin membesar. selain itu apalagi Bu yang kondisi fisik dan juga kondisi mental dari Kalisa? Kondisi fisik tentu dia perkembangannya sangat lambat dan sangat beda jauh dari kembarannya. Kalau kembarannya sudah bisa berdiri, sudah bisa bicara, tumbuh sehat, dan Halisa sendiri masih seperti bayi. Baik, Ibu Ria, adik Kalisa ini kan harus menjalani kemoterapi ya untuk perawatan medisnya. Apakah dilakukannya ini di rumah sakit rawat inap atau pulang pergi ke rumah sakit dan rumah, Bu Ria? Kalau untuk kemonya itu rawat inap. Jadi setiap minggunya rawat inapnya itu 3 hari. Karena ada dua hari obat kemo yang masuk, 8 jam per harinya. Jadi kemonya itu rawat inap. Oke, untuk saat ini apa tindakan medis yang sudah dilakukan oleh dokter kepada Kalisa Bu? Untuk tindakan medis operasi ya, dan sejak umur 1 tahun 1 bulan dia sejak ketahuan itu langsung dioperasi, diangkat ginjalnya sebelah kanan dan masih kemoterapi sampai sekarang. Oke, untuk seluruh Dari biaya 2023 kemonya.
Dari tahun 2023. Baik Ibu Ria, dari tahun 2023 hingga saat ini untuk biaya pengobatan adik Kalisa ini apakah ditanggung BPJS atau ada biaya pribadi juga yang keluar Ibu Ria? Iya Mbak, untuk pengobatan kita di cover BPJS dan juga ada biaya pribadi seperti cek lab, pembelian obat, kan ada obat yang tidak tercover BPJS, itu kita pakai uang pribadi. Oke, Bu Ria mungkin bisa disebutkan berapa besaran untuk biaya pengobatan dari adik Kalisa selama ini, sejauh ini? Untuk sejauh ini biayanya mungkin sudah ratusan juta ya Mbak. Dan untuk sejauh ini dari Ibu Ria sendiri apakah ada kendala untuk penggunaan BPJS atau asuransinya? Gimana Mbak? Apakah sejauh ini ada kendala untuk penggunaan BPJS dan asuransi dalam pengobatan Kalisa? Kalau untuk kendala BPJS itu tidak ada ya Mbak. Paling kita itu seperti obat yang tidak di-cover aja. Sama cek lab itu kita di luar. Karena cek labnya itu banyak. Kalau dari BPJS itu hanya 3 yang bisa di-cover BPJS. Oke, Ibu Ria berarti untuk saat ini masih ada pengobatan dan juga masih ada kemoterapi. Apakah ada Bu Iya. hitungan estimasi biaya yang diperlukan untuk adik Kalisa, apalagi dokter juga menyarankan untuk transplantasi ginjal ya, Ibu Ria? Mm-mm. Untuk estimasi biaya itu pendaftaran nama untuk transplantasi itu sekitar 100 juta ya Mbak. Oke, hingga saat ini sudah ada berapa biaya yang terkumpul, Ibu Ria? Untuk sekarang kita hanya hanya biaya yang sekarang kita lagi open donasi di Benikasi Mbak yang ada. Oke, baik. Ini menjadi informasi begitu ya untuk teman baik yang nantinya akan membantu. Baik, Ibu Ria untuk transplantasi ginjal ini yang disarankan oleh dokter, sudah sampai mana prosesnya Bu? Apakah memang sudah ada calon dari transplantasi ginjalnya dari pihak rumah sakit dan seperti apa nanti prosesnya jika memang sudah akan dilakukan kepada adik Kalisa? Untuk calonnya itu belum ada, tapi untuk didaftarkan nama Halisa itu sudah masuk pendaftaran. Jadi kata dokter kan kalaupun ada yang donor ginjalnya itu misalnya ada yang meninggal kecelakaan seperti itu. Karena kan donornya juga harus yang seusia Halisa. Dokter sempat menyarankan apakah mungkin abangnya aja, kakaknya Halisa Bu yang mau donor. Kami tidak setuju dengan itu. Oke, baik. Jadi sejauh ini masih menunggu calon pendonor ginjalnya ya, Bu. Tapi sejauh ini dari pihak dokter sudah memberikan apa saja persyaratan untuk transplantasi ginjal tadi? Untuk persyaratan iya tentunya harus golongan darah yang sama seperti itu, usia yang sama, dan tentunya kondisi Halisa juga harus yang stabil. Oke, tetap memperhatikan juga dulu kondisi dari adik Kalisa ya Ibu Ria. Ibu Ria, adik Kalisa ini kan punya saudara kembar. Untuk sehari-harinya seperti apa Bu? Ibu mengurus ada 2 anak kembar, ada Kalisa yang juga lagi kondisinya sakit. Seperti apa juga untuk saudara kembarnya menghadapi cobaan ini? Sangat sedih ya Mbak, karena biasanya kan kembarannya sering main lari-larian. Jadi Halisa tuh sering ngejar sambil merangkak. Dan sekarang kan usianya mau 4 tahun Mei nanti. Jadi tahun depan kembarannya itu mau sekolah TK. Jadi Halisa tuh bilang ke saya, Mbak mau sekolah juga, dia bilang gitu. Oke, baik. Kami turun prihatin ya Bu dengan kondisi yang saat ini Ibu alami. Dan terakhir Bu, kira-kira apa bentuk dukungan yang Ibu harapkan dari ini semua? Tentu saya mengharapkan dukungan doa dan juga mental ya, karena tidak mudah untuk saya melewati ini. Dan semoga galang dana ini berhasil untuk Halisa, pengobatannya berjalan lancar. Amin, semoga dari diskusi kita hari ini ya Ibu Ria, banyak teman-teman baik yang ingin membantu kesembuhan adik Kalisa dan juga tetap kuat Ibu Ria untuk menjalani dan juga menemani
adik Kalisa hingga sembuh. Terima kasih Ibu Ria Utami, selamat kembali beraktivitas untuk akhir pekan ini. Dan pemirsa tetaplah bersama kami karena Newsline masih akan kembali untuk Anda setelah jeda headline pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.